Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Situasi di MU sedang jauh dari kata ideal dan kesabaran para penggemar tampaknya sudah habis. Menjelang laga Premier League melawan Arsenal, supporter Setan Merah merencanakan aksi protes besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap kepemilikan klub oleh keluarga Glazer serta kebijakan pemotongan biaya yang semakin ketat di bawah kendali grup Ineos. Aksi protes ini diprakarsai oleh kelompok supporter The 1958 yang telah mengorganisasi berbagai demonstrasi menentang kepemilikan Glazer dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menyebut aksi kali ini sebagai satu di antara yang terbesar, bertujuan untuk menyuarakan kemarahan terhadap kepemimpinan klub, kondisi finansial yang merosot, dan kebijakan yang justru membebani supporter serta karyawan klub. Selain itu, protes juga akan berlangsung di dalam stadion, sebagaimana terjadi dalam beberapa laga sebelumnya, termasuk saat MU tersingkir di Piala FA oleh Fulham. Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain MU yang tampil oke saat melawan Arsenal. Manajer MU Ruben Amorim berharap timnya punya lebih dari satu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes merupakan top skor MU di Premier League dengan 7 gol. Secara keseluruhan, ia mengemas 12 gol dan 13 assist di semua kompetisi musim ini. Keberadaan Bruno Fernandes diakui Amorim sebagai penting untuk MU. Amorim pun berharap ada lebih banyak Bruno Fernandes di skuad Manchester United. Fernandes selalu menampakkan diri, kadang dia bisa menunjukkan rasa frustasi dalam beberapa momen yang bisa melukai dia lebih dari siapapun. Saya pahami itu, dia ingin menang. Dia selalu bisa dimainkan di posisi yang berbeda. Ketika kami butuh gol, tendangan bebas, assist, dia ada. Dia panutan yang sangat bagus untuk pemain-pemain lain. Kami butuh lebih banyak Bruno, itu jelas. Bukan cuma karakternya, keberadaannya di liga ini, dia sangat menentukan dengan tanpa bola, kata Amorim. Pertandingan sengit antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford berakhir imbang 1-1. Siapa aktor utama di balik hasil imbang ini? Jawabannya adalah Bruno Fernandes. MU punya masalah sangat pelik di lini depan. Kinerja Rasmus Højlund sebagai penyerang utama sedang menurun. Zirkzee juga belum konsisten untuk bisa menjadi mesin gol MU. Faktor itu membuat MU bergantung pada sosok Bruno Fernandes. Pada beberapa laga terakhir, eksekusi bola mati Fernandes acap kali jadi awal terciptanya gol MU. Hal itu terulang pada duel lawan Arsenal. Di Premier League hingga usai laga lawan Arsenal, Fernandes telah mencetak 7 gol dan 7 assist. Tak ada pemain MU yang punya sumbangsih gol dan assist lebih banyak dari sang kapten. Mantan bek Manchester United Mikael Silvestre menyebut Ruben Amorim masih kesulitan di Old Trafford. Menurutnya, Amorim harus menunjukkan fleksibilitas untuk berhasil di Manchester United karena sistemnya saat ini jelas tidak berfungsi. Amorim mengatakan bahwa ia tidak akan mengubah ide sepak bolanya, tetapi Silvestre bersikeras bahwa para manajer papan atas harus dapat menggunakan rencana B. Saya tidak berpikir tim akan bermain lebih buruk jika mereka bermain dalam formasi 4-3-3 atau 4-4-2, karena kami belum melihat adanya peningkatan dalam hubungan antar pemain sejak Amorim datang. Namun Silvestre yakin Kapten Bruno Fernandes dan beberapa talenta muda yang menjanjikan di MU adalah sesuatu yang dapat dikembangkan. Mantan staf Manchester United Benny McCarthy mengungkapkan Erik ten Hag sebenarnya ingin bertahan bersama Setan Merah selama 10 tahun ke depan. Namun baru sebentar ia sudah didepak dari Old Trafford. Benny McCarthy menghabiskan 2 musim di bawah asuhan Erik ten Hag di Old Trafford sebelum memutuskan hengkang agar dapat kembali menjadi pelatih. Mantan penyerang Blackburn dan West Ham itu telah ditunjuk sebagai pelatih timnas Kenya. Baru-baru ini ia membicarakan tentang petualangannya di Manchester United.
Benny McCarthy juga mengatakan merasa bangga atas kiprahnya di Manchester United setelah membantu Setan Merah menjuarai Carabao Cup dan Piala FA. Meskipun ia mengakui bahwa ia tidak tahu mengapa klub tersebut mengalami kesulitan sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Saya diberi kesempatan luar biasa untuk bekerja dengan salah satu klub terbesar dan terbaik di dunia di bawah bimbingan Ten Hag. Saya belajar tentang profesionalisme yang tinggi karena manajer saya bukan hanya seorang yang disiplin, tetapi dia adalah yang terbaik dan salah satu profesional paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam permainan ini. Dia sangat pekerja keras, sangat berdedikasi, sangat bersemangat. Dia berencana menjadi pelatih MU selama 10 tahun ke depan. Itulah visinya, imbuh dia. Manchester United akan kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani persiapan pramusim pada bulan Juli dan Agustus ini sebagai bagian dari Summer Series Premier League. Legenda klub Andy Cole yang telah memenangkan 5 gelar Premier League bersama United turut hadir dalam siaran NBC dan memberikan pandangannya tentang pramusim MU di Amerika Serikat. Fasilitas di Amerika Serikat menyediakan lingkungan kelas dunia bagi para pemain untuk datang dan mempersiapkan diri menghadapi musim mendatang, serta menjalin keakraban sebagai satu tim. Bermain melawan 3 tim Premier League di 3 stadion ikonik akan menjadi iklan yang bagus untuk kualitas liga tersebut. United memiliki banyak penggemar di Amerika Serikat, dan saya tahu para penggemar akan sangat senang dengan proyek menonton dan berinteraksi dengan tim tersebut saat mereka kembali musim panas ini. Mantan Kapten Manchester United Roy Keane tidak ragu menyampaikan kritik pedas terhadap Arsenal usai pertandingan imbang 1-1 di Old Trafford. Roy Keane menilai performa The Gunners jauh dari kata meyakinkan, terutama dalam hal mentalitas dan ketajaman di lini serang. Arsenal sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk meraih kemenangan saat bertandang ke Old Trafford, namun mereka gagal memaksimalkan peluang yang ada. Meski menguasai bola, The Gunners kesulitan menembus pertahanan ketat Manchester United. Gol penyama kedudukan baru tercipta berkat tembakan spektakuler Declan Rice. Di sisi lain, Arsenal harus berterima kasih kepada kiper David Raya yang menyelamatkan tim dari kekalahan. Raya berhasil menepis tembakan Bruno Fernandes di menit-menit akhir pertandingan. Roy Keane tidak hanya mengkritik performa Arsenal dalam satu pertandingan ini. Ia menilai masalah mentalitas telah menjadi momok bagi The Gunners dalam beberapa musim terakhir. Meski sering dipuji karena kemajuan yang signifikan, Arsenal selalu gagal di saat-saat krusial. Dengan gelar juara yang semakin jauh dari genggaman, Roy Keane menyarankan Arsenal untuk fokus pada tim-tim di belakang mereka. Manchester United dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan merekrut penyerang Crystal Palace Gianfilippo Mateta menjelang bursa transfer musim panas 2025. Merekrut tukang gedor yang tajam bisa menjadi solusi sempurna di skuad Ruben Amorim. Mateta muncul sebagai kandidat potensial. MU dikabarkan telah membuka pembicaraan tentang kans mendatangkan Mateta. Menurut media Prancis Per L'Equipe, pemain berusia 27 tahun itu dikontrak di Selhurst Park hingga musim panas 2027. Artinya Crystal Palace tidak buru-buru menjual dan akan meminta bayaran yang besar untuk tanda tangannya. Menurut L'Equipe, Sir Jim Ratcliffe dan Ineos kemungkinan harus mengeluarkan sekitar 40 juta pound sterling jika mereka ingin mengontrak Mateta musim panas ini. Kehilangan Mateta yang dinilai sebesar 16,8 juta pound sterling oleh transfer market tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan telak bagi The Eagles. Terlebih lagi karena bos Crystal Palace saat ini, Olivier Glasner, menjulukinya sebagai finisher terbaik yang pernah bekerja sama dengannya. Ada informasi terbaru beredar seputar perburuan Manchester United terhadap Victor Gyökeres. Setan Merah dilaporkan wajib memenangkan Liga Eropa 2024-2025 jika menginginkan striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Dilansir rekor, Gyökeres tertarik pindah ke MU, namun Setan Merah harus memenangkan Liga Eropa musim ini untuk bisa mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Gyökeres sudah mulai ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Sporting Lisbon di musim panas nanti. Sang striker merasa sudah saatnya ia bergabung dengan klub-klub besar Eropa. Itulah mengapa ia tidak berkenan melanjutkan masa baktinya di Lisbon.
Gyökeres dilaporkan tertarik bergabung dengan Manchester United. Selain karena Berioni dengan Amorim, ia juga berkesempatan untuk membela salah satu klub terbesar di Eropa tersebut. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus memenangkan Liga Eropa musim ini jika menginginkan jasa Gyökeres. Penyebabnya adalah Gyökeres ingin bermain di Liga Champions pada musim depan. Ia tidak mau bermain di klub yang tidak tampil di kompetisi tersebut. MU harus memenangkan Liga Eropa, di mana juara turnamen ini akan mendapatkan tiket untuk tampil di Liga Champions musim depan. Manchester United juga punya satu kesulitan untuk memboyong Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Sang striker dikabarkan dibanderol di angka 80 juta euro, sementara MU sendiri keuangannya lagi kurang bagus dan bakal kesulitan menebus harga tersebut. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal belum menyerah dalam perebutan gelar Premier League meski tertinggal 15 poin dari Liverpool. Hasil imbang 1-1 melawan MU di Old Trafford membuat Arsenal semakin sulit mengejar pemuncak klasemen. Meski begitu, Arteta tetap optimistis dan menolak untuk mengakui bahwa perlombaan gelar telah berakhir. Bruno Fernandes membawa MU memimpin lewat gol tendangan bebas di akhir babak pertama. Gol ini menuai kontroversi karena tembok Arsenal ditempatkan lebih dari 10 yard. Memudahkan Fernandes mencetak gol, Declan Rice kemudian menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler pada menit 74. Arteta mengakui bahwa Fernandes memanfaatkan kecerdasannya dalam situasi tersebut. Arsenal kini memiliki tugas berat untuk mempertahankan peluang mereka di papan atas klasemen. Arteta menegaskan bahwa timnya harus lebih efisien di area final jika ingin meraih kemenangan. Si Arteta kekeh juara dan tidak akan juara